Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YN. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadratnya dalam bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di pembahasan kali ini persamaan kuadrat itu kakak bagi menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama, nah ini dia 2X kuadrat ditambah 5X. Itu yang ada cuma variabel X kuadrat sama X. Nilai C-nya tidak ada. Nah, di sini berarti C-nya 0 ya. Nah, bentuk yang kedua, 4X kuadrat dikurang 36. Nah, di sini nilai B-nya yang 0, tidak ada. Nah, bentuk yang ketiga, X kuadrat ditambah 4X dikurang 21. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat lengkap ya. Tetapi nilai A-nya atau di depan X kuadratnya itu angka 1. Nah, bentuk yang keempat, 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan titik-titik. Nah, di sini dia bentuk persamaan umum kuadrat, tapi nilai A-nya itu selain dari angka 1. Bisa angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi adik-adik dan jadi amal hariah juga bagi kakak. Boleh ya kak kasih judul dulu, pemfaktoran. Nah, ini pemfaktorannya dari persamaan kuadrat aja terlebih dahulu. Nah, kakak ambil bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama ini soalnya itu dalam bentuk fungsi kuadrat yang mana nilai C-nya yang 0. Nah, di sini soal yang pertama yang A, X kuadrat tambah 8X sama dengan berapa? Nah, berarti pemfaktorannya di sini itu kedua buah bilangan ini itu bisa sama-sama dibagi berapa? Contoh X kuadrat sama 8X berarti bisa sama-sama dibagi X. Nah, X-nya kita tarik di luar, maka tinggal dalam kurung X kuadrat dibagi dengan X. Tinggal X, tandanya tambah, 8X dibagi X tinggal 8. Nah, ini dia bentuk pemfaktorannya. X dalam kurung X tambah 8. Nah, yang B, X kuadrat kurang 3X, misalnya X kuadrat kurang 3X. Nah, berarti di sini bentuk pemfaktorannya dia bisa sama-sama dibagi, ini bisa bagi X, ini juga bisa dibagi X. Berarti X dalam kurung X kurang 3. Yang C, apabila di depan X kuadratnya itu ada fungsinya, ada angkanya. Nah, 2X kuadrat ditambah 5X. Nah, berarti ini 2X kuadrat dan 5X juga bisa sama-sama dibagi X. Berarti X-nya di depan, tinggal di dalam kurung berapa? Nah, 2X kuadrat bagi dengan X. Berarti tinggal 2X ditambah 5X dibagi X, tinggal 5. Nah, ini dia bentuk pemfaktorannya. C yang D, 3X kuadrat dikurang 9X. Nah, ini agak berbeda dari yang di atas ya. Yang dimana 3X kuadrat dan 9X berarti dia bisa sama-sama dibagi X juga. Dan angkanya di sini bisa sama-sama dibagi 3. Maka yang kita taruh di luar itu 3X. Nah, berapa yang tinggal dalam kurung? Nah, itu kita coba lihat. 3X kuadrat dibagi 3X berarti tinggal X aja. Nah, min 9X dibagi 3X berarti tinggal min 3. Nah, ini dia. Ada angka di depan X-nya ya. Nah, oke, contoh lagi kakak kasih. 6X kuadrat dikurang 10X. Nah, berarti di sini bisa sama-sama kita bagi X. Kemudian angkanya 6 dan 10 bisa sama-sama dibagi 2. Nah, maka yang keluar 2X tinggal di dalam kurungnya berapa? Nah, kita bagi. 6X kuadrat dibagi dengan 2X. 6 bagi 2-nya dapat 3. X kuadrat bagi X-nya tinggal X. Dikurang. 10X dibagi 2X. 10 bagi 2 dapat 5. X bagi X habis. Nah, ini dia. Oke, satu lagi yang terakhir. 5X kuadrat dikurang, oke, ditambah lah, tambah 10X. Maka di sini bisa sama-sama kita bagi 5X. Oke, 5X-nya di luar, maka tinggal di dalamnya 5X kuadrat dibagi 5X. 5 bagi 5-nya habis, X kuadrat dibagi X-nya tinggal X. Ditambah 10X bagi 5X. 10 bagi 5-nya 2, X bagi X-nya habis. Oke, ini dia. Baik adik-adik, kita lanjut ke bagian bentuk yang kedua dari persamaan kuadrat. Nah, soal yang A.
X kuadrat dikurang 9 sama dengan, nah ini berapa P faktorannya. Nah di sini kata kuncinya kita cari 9 itu bilangan kuadrat dari berapa, berarti itu dia dari 3 kuadrat. Nah maka faktor X kuadrat kurang 9 di sini yaitu X sama X tambah 3, 1 kurang 3, 1, positif negatif dari 3-nya ini ya. Oke, bentuk yang kedua, soal yang kedua, X kuadrat kurang 16. Nah, berarti di sini faktornya hasil kali 16. 16 itu bilangan kuadrat dari 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Atau 4 kali 4 ditulis juga boleh. 16 itu 4 kali 4, berarti faktornya X tambah 4 dan X kurang 4. Nah, jadi bisa pakai 3 kuadrat atau bisa pakai 4 kali 4 penulisannya ya. Nah, yang C. Misalnya di depan X kuadratnya ini ada angkanya atau ada koefisien dari X kuadratnya. Contoh, 4X kuadrat kurang 36. Nah, berarti ini faktornya berapa? Nah, caranya mirip dengan yang di atas. 36 itu kita cari berapa kali berapa yang 36. Nah, itu dia 6 kali 6. Di depannya ada angka 4. 4 itu berapa kali berapa juga? Berarti 2 kali 2. Nah, maka faktornya di sini 2X tambah 6, 1. Yang satunya lagi 2X kurang 6. Nah, ada angka di depan X-nya. Kasih angka kuadratnya ini. Nah, yang D. 9X kuadrat dikurang 144. Nah, ini agak besar sedikit ya. 144 itu berapa kali berapa? Nah, ini 12 kali 12. Sementara 9 itu berapa kali berapa? 3 kali 3. Nah, maka faktornya di sini 3X tanda tambah 1 kurang 1. 3X tambah 12, 1. Yang satunya lagi 3X kurang 12. Di yang E. 36X kuadrat dikurang 100. Nah, berarti di sini 100 itu bilangan kuadrat dari 10 kali 10. 36 itu bilangan kuadrat dari 6 kali 6. Nah, oke, berapa faktornya di sini? Nah, silakan adik-adik coba di kolom komentar ya. Terima kasih. Baik adik-adik, kita lanjut bentuk pemfaktoran yang ketiga lagi ya. Bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga di sini itu persamaan kuadratnya yang lengkap nilai A, B, dan C-nya ya. Contohnya yang pertama. X kuadrat ditambah 4X kurang 21 sama dengan. Nah, untuk mencari bentuk pemfaktoran dari persamaan ini, nah di sini ada dua langkah kerja. Yang pertama, untuk hasil yang di belakang atau konstantanya, di sini kita cari yang hasil kalinya itu min 21. Nah, untuk yang di tengah ini kita cari hasil jumlahnya itu yang positif 4. Nah, dapat angkanya nanti baru kita substitusikan ke pemfaktoran bentuk ini ya. X sama X, nah cari angkanya substitusi ke sini. Yang hasil kali 21 tadi ada 3 kali 7, 21. Tapi di sini hasil jumlahnya itu positif 4. Nah, baru kita tentukan nilai positif negatifnya. Supaya dapat positif 4, berarti di sini 7 kita kurangkan dengan 3. Nah, maka tanda 7-nya positif. Nah, coba kita cek. Min 3 dikali positif 7, min 21. Min 3 ditambah 7, positif 4. Nah, maka angka ini betul. Nah, angka ini yang kita ambilkan untuk pemfaktorannya. Substitusi ke sini. Min 3-nya 1, tambah 7-nya 1. Ini terbalik letaknya juga tidak masalah ya, adik-adik. Bisa tambah 7 dulu, min 3-nya ini belakang, boleh. Nah, untuk soal yang B. X kuadrat kurang 4X kurang 12. Nah, ini berapa bentuk pemfaktorannya katanya. Nah, untuk langkahnya sama dengan yang di atas. Kita cari yang pertama yang hasil kalinya di sini min 12 atau 12 saja dulu. Yang di tengah ini untuk hasil jumlah. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, yang hasil kali 12 itu ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Dan selainnya. Yang mana yang kita ambil antara dua buah ini? Yaitu apabila kita jumlahkan di sini ketemunya min 4. Nah, dari dua buah angka ini yang kita ambil untuk jumlah mana yang bisa menghasilkan min 4? 2 dengan 6 kah atau 3 dengan 4? Nah, kita uji aja. Kalau 2 tambah 6 itu 8. 2 dikurang 6 itu muncul angka 4 ya. Min 4. 3 dengan 4 itu 7. Kalau dikurangin ini 1. Maka ini enggak termasuk. Nah, yang di atas yang kita ambil.
Nah, hasil kalinya min 12, hasil jumlahnya min 4. Supaya dapat min 4, berarti 6, 2 dikurang 6. Nah, yang duanya tandanya positif. Nah, ini yang diambil. Maka faktornya X. Nah, substitusi nilainya tadi. Positif 2, 1, min 6, 1. Positif 2 dan min 6. Nah, itu dia. Gampang bukan? Oke, kita coba soal yang ketiga, yang C. Nah, ini kakak kasih soal X kuadrat tambah 8X dikurang 20 sama dengan. Nah, ini yang hasil kalinya berapa? Yang hasil kali di sini di belakang 20. Hasil kali 20, hasil jumlahnya di sini 8. Nah, berapa angkanya adik-adik? Oke, kita coba. Yang hasil 2 kali 20 itu ada 4 kali 5. Nah, ada lagi 2 kali 10. Nah, dari dua buah perkalian ini mana yang kita ambil? Nah, kita uji. Kalau 4 dan 5 dijumlahin 9, dikurangin 1 itu ya. Nah, nggak ada di sini. Berarti ini tidak termasuk. Nah, 2 sama 10 dijumlahin 12, dikurangin muncul 8. Nah, kita uji tandanya. Karena dia sesuai, uji tandanya. Supaya dapat positif 8, berarti 10 dikurang 2. Nah, positifnya ditanda 10. Kita cek. Min 2 dikali 10, min 20, min 2 tambah 10, positif 8. Maka angka ini yang diambil. Nah, maka faktornya di sini X. Min 2-nya 1, tambah 10-nya 1. Oke, selesai. Baik adik-adik, kita lanjut pada bentuk pemfaktoran yang keempat. Bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat di sini itu apabila di depan X kuadratnya ada koefisien atau ada angka. Nah, contoh yang pertama, tentukanlah bentuk pemfaktoran dari 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan titik-titik. Nah, kalau soalnya seperti ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuma di depan X kuadratnya ini ada angka 2. Nah, caranya di sini, itu 2-nya ini kita kalikan terlebih dahulu ke belakang. 2 dikali min 6. Nah, di sini min 12. Maka angka yang paling belakang atau konstanta ini, itu kita cari dua buah bilangan yang hasil kalinya min 12. Sementara yang di tengah itu tetap tadi sebagai hasil jumlah. Nah, hasil jumlahnya positif 1, hasil kalinya min 12. Nah, ayo kira-kira angka berapa? Nah, hasil kali 12 itu bisa kita ambil 2 kali 6, ada 3 kali 4. Nah, dari dua buah bentuk ini, kalau kita jumlahan itu akan muncul angka 1. Maka di sini kita cek asal jumlah atau hasil kurangnya ya. Maka kalau 2 sama 6, nah, 2 tambah 6 itu 8, 6 kurang 2 itu 4. Berarti nggak memenuhi. Ya udah kita silang. Nah, 3 sama 4. Kalau ditambahin dia 7, kalau dikurangin dia 1. Oke, berarti ini yang kita ambil. Nah, bagaimana cara menentukan positif negatifnya? Nah, kita uji. Hasil kali min 12, hasil jumlahnya positif 1. Positif 1 berarti 4 dikurang 3. Nah, positifnya di 4. Nah, maka faktornya di sini X. Nah, angkanya tadi min 3 sama tambah 4. Karena angka 2-nya kita kalikan ke belakang, nah jadi kita munculkan 2-nya di bawah angka tadi ya. Nah, ini per 2, ini per 2. Maka 3 per 2 tidak bisa disederhanain, maka 2-nya ini kita kalikan ke X. Maka menjadi 2X dikurang 3. Yang satu lagi, ini 4 dibagi 2 dapat 2. Maka ini menjadi X tambah 2. Oke, jadi faktor dari 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 itu sama juga dengan 2X dikurang 3, X ditambah 2. Nah, kita coba soal yang kedua supaya lebih memahami lagi. Soal yang kedua, 3X kuadrat ditambah 17X ditambah 10. Sama dengan berapa? Nah, di sini di depan X kuadratnya ada angka 3. Nah, berarti 3-nya ini kita kalikan ke belakang. 3 kalikan ke 10 itu 30. Nah, hasil yang di belakang itu sebagai hasil kali 30. Yang di tengah ini sebagai hasil jumlah. Dijumlahin dia 17. Nah, bilangan yang dikalikan 30 berarti bisa 3 kali 10. Kemudian ada lagi 2 kali 15. Nah, dan seterusnya.
Nah, kira-kira dari dua buah bilangan ini, kalau kita jumlahin muncul nggak angka 17? Oke, yang mana? Ayo. Nah, 3 sama 10 itu ditambah 13 dikurang 7, berarti ini bukan. 2 sama 15 ditambah 17 dikurang 13. Nah, ini ada 17 ya. Nah, berarti ini bisa kita ambil. Nah, kita tentuin angka positif negatifnya. Supaya dapat 17 berarti 2 ditambah 15. Nah, positif 2 sama positif 15. Kalau kita uji 2 kali 15, 30. 2 tambah 15, 17. Nah, maka angka ini yang kita ambil untuk faktornya. Nah, berarti X. Angkanya tadi tambah 2, yang satu lagi tambah 15. Nah, di sini pernya berarti perkan dengan angka 3. Ini 3, ini 3. 2 sama 3 nggak bisa disederhanain, berarti 3-nya kita kalikan ke X. Menjadi 3X tambah 2. Nah, satunya lagi 15 bagi 3, ini dapatnya 5. Berarti dia X tambah 5. Nah, berarti 3X tambah 2, X tambah 5 itu faktor dari 3X kuadrat tambah 17X ditambah 10. Oke, soal yang ketiga. 5X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 sama dengan. Nah, berarti di sini angka 5-nya kita kalikan ke belakang. 5 dikali min 2, min 10. Nah, ini sebagai hasil kali, yang min 3 di tengah itu sebagai hasil jumlah. Oke, silakan adik-adik lanjutin di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, adik-adik tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa untuk kasih subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika lainnya. Nah, share juga ke teman-teman adik-adik ya agar materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.